Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, cucu-cucuku juga ya, yang sudah seumur cucu saya juga hadir, alhamdulillah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, dan berbagai macam nikmat-nikmat lainnya. Di antaranya nikmat bisa mendengar, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa berjalan. Pada saat sekarang ini masih banyak saudara-saudara kita yang tadinya diberi nikmat berjalan, sekarang belum bisa berjalan gitu karena sakit, hanya di tempat tidur, tidak bisa berjalan. Padahal sangat ingin sekali mereka ini untuk bisa berjalan ke masjid, ke musola, untuk salat, untuk hadir ke majelis ilmu. Jamaah sekalian, tema tausiah sore hari ini tentang kisah sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Kita ini belajar sirah, sejarah masa lalu dari para pahlawan kita, dari para tokoh kita, di mana masih banyak kaum muslimin yang belum mengenal pahlawan mereka, belum mengenal tokoh-tokoh para sahabat, padahal jasa mereka sangat besar bagi Islam dan kaum muslimin. Kita mempelajari sejarah masa lalu ibaratnya seperti kaca spion di mobil atau motor. Artinya kita melihat ke belakang, tapi tujuannya supaya bisa kita maju selamat ke depan. Melihat ke belakang. Tujuannya untuk bisa selamat dalam perjalanan. Dalam perjalanan hidup ini. Di antaranya insya Allah dengan mempelajari kisah sahabat ini, kita berusaha untuk meneladani mereka yang telah mendapatkan tarbiyah pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Abu Darda radhiyallahu anhu ini berasal dari Madinah, penduduk asli Madinah dari suku Khazraj. Beliau bernama Uwaimir, namanya Uwaimir. Tapi dikenalnya dengan Abu Darda. Banyak sahabat yang dikenal juga dengan nama kunyah, panggilan Abu Darda atau Abu Hurairah gitu ya. Kemudian Abu siapa lagi? Abu Ayyub Al-Ansari dan seterusnya. Darda ini sebagian para ahli sejarah mengatakan nama putri beliau. Tapi ada juga yang mengatakan sifat, yaitu sifat bijaksana.
karena Abu Darda ini dikenal orang yang bijak. Beliau masuk Islamnya di tahun kedua Hijriyah setelah terjadi perang Badar. Berarti dibandingkan dengan penduduk Madinah lainnya, beliau termasuk ketinggalan masuk Islamnya. Karena banyak penduduk Madinah itu yang masuk Islam sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebelumnya kan ada orang Madinah datang ke Mekah berbaiat kepada Nabi SAW dengan baiat Aqobah pertama, baiat Aqobah kedua, ada 70 orang lebih. Kemudian Nabi SAW menugaskan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berdakwah di Madinah. Sampai penduduk Madinah banyak yang masuk Islam. Ketika Nabi SAW hijrah, disambut oleh penduduk Madinah dengan semarak. Meskipun riwayat yang menyebutkan dengan nyanyian Tala al-Badru alaina, riwayatnya lemah gitu ya. Tapi yang jelas para penduduk Madinah gembira sekali Rasulullah SAW datang ke Madinah. Saat itu Abu Darda belum masuk Islam. Abu Darda punya sahabat dekat dengan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah sudah masuk Islam, Abu Darda belum. Abdullah bin Rawahah sering mengingatkan sahabatnya itu untuk masuk Islam, tapi dia belum mau. Sampai suatu ketika Abu Darda ini pekerjaannya pedagang, pergi ke toko. Umumnya penduduk Madinah itu sebenarnya berkebun, punya kebun kurma kebanyakan. Tapi ada juga kan yang berdagang. Seperti di daerah sini, Karangreja, kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya apa? Nelayan. Tapi apakah semuanya nelayan? Tidak. Ada juga yang jadi guru, ada juga yang mungkin jadi dokter gitu ya. Penduduk Madinah kebanyakan berkebun, tapi ada juga yang jadi pedagang. Walaupun mungkin saja punya kebun juga gitu ya, tidak diceritakan. Abu Darda pergi ke toko. Sahabatnya ini Abdullah bin Rawahah bersama temannya Muhammad bin Maslamah datang ke rumah Abu Darda. Istrinya bilang baru saja berangkat ke toko. Ya sudah, kami izin ya masuk ke rumah pavilion. Jadi ada rumah induk, ada rumah pavilion buat majelis para tamu datang gitu ya. Terpisah dari rumah induk. Oh ya silahkan, karena sudah teman dekatnya Abu Darda, dipersilahkan Abdullah bin Rawahah masuk ke pavilion. Sudah, terus pamit pulang gitu. Abu Darda pulang dari toko, masuk ke ruang pavilion yang biasa dia ini menaruh patung-patung berhala, Tuhan-Tuhan yang biasa dia sembah. Di ruangan itu ternyata pecah berantakan. Oh, marah dia, panggil istrinya, siapa ini yang memecahkan Tuhan kami? Oh, saya nggak tahu, kata istrinya. Saya baru masuk ke sini sekarang. Tadi pagi ada sahabatmu Abdullah bin Rawahah masuk ke sini. Kemungkinan beliau yang memecahkan, gitu kan? Abu Darda sangat dekat dengan Abdullah bin Rawahah. Ketika dikabari Abdullah bin Rawahah yang mungkin kemungkinan besar memecahkan patung-patung sesembahannya, dia kemudian berpikir, kenapa kok Tuhan saya nggak bisa membela diri? Dipecahkan begitu saja kok nggak bisa membela diri? Akhirnya dia tanya ke istrinya, mengapa ini Tuhan kita nggak bisa membela diri, dihinakan seperti ini? Kalau bahasa kitanya, iya ya mas, kenapa ya kok Tuhan nggak bisa membela diri gitu. Disitulah
pintu hidayah terbuka bagi Abu Darda. Pintu hidayah terbuka bagi Abu Darda. Abu Darda bilang, kalau begini Islam agama yang benar. Saya sudah sering dinasehati oleh Abdullah bin Rawahah untuk bertauhid pada Allah saja. Ini ada patung-patung tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa menghindarkan kita dari mudarat. Mandi, langsung menemui Nabi SAW menyatakan masuk Islam. Ini ya, menyatakan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Ini kalau kita pikirkan, pintu hidayah itu jalannya macam-macam, berbeda-beda. Ada orang yang dengar azan masuk Islam. Ada orang yang tadinya diuji dengan hutang yang banyak atau masalah yang menimpa dia sehingga dia akhirnya butuh untuk butuh pertolongan gitu ya, butuh pertolongan kepada yang maha kuasa, akhirnya mendapatkanlah Islam, jalan selamatnya, jalan ketenangan, jalan tawakal, jalan kekuatan jiwa. Macam-macam orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hidayah ini hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Paman Nabi SAW Abu Thalib yang sangat membela Nabi dalam hidupnya, dan Nabi berharap supaya masuk Islam, tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapapun orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, orang yang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah itu kalau orangnya itu tidak punya sifat sombong. Orangnya itu memang benar-benar mungkin juga punya sifat rahmah, sifat kasih sayang, yang dengan kasih sayangnya kepada sesama kemudian Allah berikan hidayah untuk masuk Islam. Ini banyak kisahnya ya, luar biasa. Ada seorang nenek di Perancis masuk Islam, ba'da asar masuk Islamnya, ba'da isya meninggal dunia. Ketika diteliti siapa ini nenek ini, beruntung sekali. Masuk Islam hanya berapa jam meninggal dunia dalam keadaan Islam, selamat. Kalau tidak masuk Islam, masuk neraka selama-lamanya, khalidina fiha. Ketika diteliti, masa mudanya itu bekerja sebagai perawat di rumah sakit, orangnya hatinya lembut, baik kepada pasien, ramah kepada sesama perawat, kepada dokter, kepada keluarganya pasien, ramah, disukai oleh semua orang. Banyak berbuat baik kepada sesama. Bisa saja disebabkan kasih sayangnya dia ini kepada sesama, Allah menyayangi dia sampai memberinya hidayah sebelum ajalnya. Gitu ya. Kembali lagi ke Abu Darda. Abu Darda masuk Islam, merasa sudah terlambat dia ini keislamannya dibandingkan teman-temannya, kerabat-kerabatnya yang lain. Saya harus menebus ketinggalan saya ini. Kalau saya terus sibuk dagang, sibuk bisnis, waduh nanti saya ketinggalan. Udahlah, saya tinggalkan bisnis saya ingin lebih fokus untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, untuk dakwah, untuk berjihad, berjuang bersama Nabi SAW. Akhirnya beliau memfokuskan dirinya untuk hal tersebut dan meninggalkan bisnisnya. Ini yang dilakukan oleh Abu Darda.
Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lamin Nubala mengatakan, menurut saya yang lebih baik menggabungkan antara bisnis dengan menuntut ilmu, dengan berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang, berjihad di jalan Allah. Menggabungkan kalau bisa gitu. Ya. Kata beliau, sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mulia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang pedagang, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan sekian lagi banyak sahabat yang menggabungkan bisnis dengan ibadah, menuntut ilmu, berjuang, berdakwah, berjihad dan seterusnya, gitu ya. Tapi ada juga sebagian sahabat yang memilih jalan hidupnya jalan miskin, seperti Abu Darda, seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Mereka berpikir, saya takut kalau diberi kekayaan, takut lupa diri, takut khilaf, takut lalai, takut sombong, saya nggak kuat menghadapi ujian ini. Tapi kalau saya ini sederhana, pas-pasan, insya Allah kuat. Istrinya juga kuat, anak-anaknya juga kuat misalnya. Ini silahkan masing-masing kita memilih mana jalan hidupnya, istilahnya ya. Tapi yang jelas kita semua berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan gitu. Minta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Kita juga berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hidayah, ketakwaan, kesucian diri, dan kekayaan. Boleh kita berdoa mohon kekayaan atau kecukupan, gitu ya, diperbolehkan. Asalkan bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kelapangan rizki dan kekayaan, jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai lalai dari menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya. Baik ibadahnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, infak di jalan Allah. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar, bakti kepada kedua orang tua, mendidik istri, mendidik anak, silaturahim, baik kepada tetangga, menuntut ilmu. Jangan sampai dikesampingkan yang lainnya. Seringkali orang karena ambisi, sibuk cari dunia, akhirnya kewajiban-kewajibannya lainnya itu terlantar. Itu yang salah. Atau sebagian lagi, orang diberi ujian kemiskinan misalnya dalam hal harta, tapi tidak sabar, banyak mengeluh, berprasangka buruk kepada Allah, kemudian lari pergi ke dukun untuk cari tambah kekayaan, cari wangsit misalnya, atau berbuat syirik yang lainnya misalnya dikarenakan kemiskinan. Kemudian juga menghalalkan segala cara berjudi, main pinjol misalnya, pinjaman online gitu dan seterusnya. Nah, ini mengakibatkan semakin terperosok. Na'udzubillah gitu ya. Kita baca dulu satu ayat Al-Qur'an, bisa dibaca di surat An-Nur. Di surat An-Nur ayat 37 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi fihil qulubu wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat. Jadi tidak sampai lalai. Orang yang berprofesi jadi nelayan di laut juga jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Tetap punya kewajiban sholat. Walaupun di lautan punya kewajiban sholat. Jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan minum minuman keras. Dengan alasan atis, dingin, angin, butuh hangat-hangat dan seterusnya. Nanti Allah murka, gitu kan? Dan jangan sampai punya keyakinan bahwasanya ada nanti penunggu di laut ini. Kalau kita tidak menyembelih hewan untuk dibuang ke laut, nantinya kita hasil rezekinya jadi sedikit, nanti kita diganggu, bisa celaka. Ini nanti terjerumus kepada kesyirikan. Kembali ke Abu Darda. Jadi itu pilihan beliau. Makanya jangan kita suka mencela. Mencela orang kaya dicela. Atau miskin dicela. Orang Islam itu harus kaya. Yang miskin itu goblok, bodoh, malas. Na'udzubillah. Jangan bilang seperti itu. Karena banyak juga orang yang sebenarnya rajin, tidak malas. Tapi belum Allah bukakan pintu rizki. Adapun kalau malas itu lain masalah. Dan kita harus terus berlindung kepada Allah dari sifat malas. Ya. Berlindung supaya Allah selamatkan kita. Karena memang terjadi juga orang yang malas. Tapi kita tidak boleh cepat-cepat memvonis. Orang yang miskin tuh malas sih dia. Jangan, kita nggak tahu. Mungkin dia sudah maksimal usaha. Di antara doa untuk kita terhindar dari sifat malas, ada zikir pagi, zikir sore gitu ya. Misalnya amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasal wasu'il kibar gitu, dan seterusnya ya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Ini terus dibaca pagi sore gitu ya. Dan juga doa-doa lagi berlindung dari sifat malas, ada lagi doa-doa lainnya ya. Ini penting bagi kita untuk terus berdoa supaya terhindar benar-benar dari rasa malas. Sudah nyerah dulu. Pikirannya yang ada pikiran negatif. Yang bisa adanya sukanya nyalahkan orang lain. Ah, saya ini miskin ini gara-gara bapak saya sih dulu nggak nyekolahkan saya tinggi-tinggi jadi saya begini. Nyalahkannya orang bapak. Nanti lagi nyalahkan kakak saya dikasih kekayaan tapi nggak membantu saya sih jadi saya begini. Atau nyalahkan orang lain lagi dalam hidup. Seorang suami misalnya sakit-sakitan, saya ini sakit-sakitan gara-gara kamu wahai istriku. Sebelum saya nikah saya tuh sehat. Gara-gara saya punya istri kamu ini jadi blood drug ini, tekanan darah saya jadi tinggi, saya kena diabetes dan lain sebagainya misalnya ya. Terkadang nyalahkan yang ada. Padahal pola hidup dia, pola makannya nggak beres gitu, nggak olahraga, tapi yang ada nyalahkan istri. Atau sebaliknya mungkin istri sakit nyalahkan suami juga, misalnya. Ini jangan.
Kemudian yang ada lagi kadang suka nggak percaya diri. Aduh, saya sih memang orang susah, kayaknya tidak pantas untuk jadi kaya. Saya sih kayaknya orang bodoh misalnya. Jadi tidak punya percaya diri, sudah lemah dulu. Atau takut akan masa depan juga. Bagaimana nanti ya kehidupan, waduh sepertinya sih saya nggak mungkin sembuh ya. Tidak boleh yang gitu-gitu. Kita harus yakin gitu kan, kalau sakit Allah yang menyembuhkan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Doa sambil ikhtiar. Ada orang yang sembuh dengan doa dan baca surat Al-Baqarah misalnya sembuh dari penyakit. Ada yang dengan minum air zam-zam sembuh dari kanker stadium 4. Ada yang dengan dzikir misalnya, dengan sedekah, macam-macam. Ada yang dengan pergi ke dokter, berobat, sembuh. Semuanya Allah yang menyembuhkan. Sedangkan jalan-jalan kesembuhan macam-macam, beda-beda. Kalaupun belum Allah sembuhkan, kita ridha. Syukur sama Allah, mudah-mudahan jadi kafarah penghapus dosa saya dan seterusnya. Jadi tapi jangan putus asa dulu. Kalau orang sudah putus asa, persangkaannya demikian, ya Allah berikan sesuai dengan persangkaannya dia. Kembali lagi ke Abu Darda ya. Abu Darda semangat ibadah luar biasa. Tetapi biasanya kalau orang baru belajar, baru semangat, terkadang suka berlebih-lebihan. Tapi Abu Darda akhirnya berubah ya. Saya tidak lagi menjelekkan beliau, tidak. Ini dalam sejarah bisa dibaca dalam hadis-hadis yang sahih. Ada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat, oleh Nabi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi dari Persia, sekarang ini Iran. Datang ke Madinah kan, masuk Islam, dipersaudarakan supaya dekat. Salman datang ke rumah Abu Darda, nggak ada Abu Dardanya, ada istrinya. Sebelum diturunkan ayat hijab gitu ya. Istrinya pakai pakaiannya lusuh. Nggak pakaian yang baik gitu ya. Nggak aturan. Sambil ditanya, "Kenapa kamu begini?" "Ya, sahabat kamu sudah tidak butuh kepada dunia." Artinya udah nggak peduli sama istri, dia pokoknya ibadah terus, nggak pernah perhatian kepada saya. Tapi curhatnya sih istrinya Abu Darda cuman bahasanya global gitu, ke sahabatnya, suaminya. Artinya tidak kepada setiap orang, gitu kan. Sahabatmu sudah nggak butuh pada dunia. Paham nih Abu Darda kan? Salman. Abu Darda datang. Oh, disambut. "Ayo, saya bikin masakan buat kamu." Masak. Berikan ke Salman. "Ayo makan." "Ayo, kamu juga makan," kata Salman. "Saya lagi puasa." "Lah," kata Salman, "saya tidak mau makan sampai kamu ikut makan bareng saya." Karena Salman tahu Abu Darda puasa sunnahnya setiap hari puasa. Padahal Nabi SAW menyebutkan yang paling top puasa itu puasa Daud. Puasa sehari, besoknya tidak gitu kan. Puasa lagi seharinya lagi gitu kan. Ini karena semakin merasa dirinya ibadahnya kurang, terlambat masuk Islamnya, pingin ngeborong puasa pahala, puasa tiap hari. Ini tidak dibenarkan gitu ya. Puasa tiap hari tidak dibenarkan. Kecuali bulan Ramadan, puasa tiap hari sampai 29 atau 30 hari. Tapi kalau seterusnya setelah Ramadan puasa sunnahnya tiap hari tidak boleh. "Ayo makan." Akhirnya Abu Darda ngalah. Kata Salman, "saya mau nginep di rumah kamu." "Oh iya, silahkan." Nginep, ada ruang pavilion kan. Abu Dardanya ikut nemeni Salman. Habis selesai sholat Isya, "Salman, saya mau sholat tahajud dulu ya." Nanti dulu, tidur, nanti tahajudnya malam, kata Salman. Ya udah, nurut. Biasanya dia habis Isya itu sholat tahajud terus sampai subuh gitu. Jadi kurang perhatian sama
istri. Bahkan mungkin sama badannya sendiri juga dia kurang kan, bisa menimbulkan nantinya sakit kan. Tidur, mungkin sejam 2 jam tidur, bangun, mau sholat lagi. Abu Darda, Salman bangun, nanti Abu Darda tidur lagi. Tidur lagi. Baru nanti sudah tengah malam atau sepertiga malam terakhir gitu ya. Kalau misalnya subuhnya jam 4:15, mungkin jam 2 atau jam 1 bangun, ayo kita sholat tahajud. Salmannya juga sholat tahajud. Tapi masing-masing sholat tahajudnya ya, tidak berjamaah. Ya, udah selesai. Oh, Salman nasihati kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haq, wa inna li badanika alaika haq, wa inna li ahlika alaika haq, a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Wahai Abu Darda, sesungguhnya kamu itu punya kewajiban kepada Allah. Tapi kamu juga punya kewajiban terhadap badanmu sendiri. Kamu juga punya kewajiban terhadap keluargamu. Berilah masing-masing itu kewajibannya. Artinya jangan hanya satu sisi saja tadi. Ibadah saja tapi lupa. Istri juga punya kewajiban. Kita suami punya kewajiban kepada istri untuk mendengarkan istri ngobrol, bicara. Apalagi yang namanya perempuan, menurut ahli mengatakan setiap hari itu perempuan butuh mengeluarkan 20.000 kata. Kalau laki-laki itu 7.000 kata. Jadi perempuan butuh 20.000 kata. Makanya yang sering banyak ngomong biasanya perempuan. Apalagi kalau lagi sama-sama perempuan kumpul gitu ya. Rame gitu. Tapi bagi wanita juga supaya kata-katanya itu banyak keluar, tidak mesti harus ngobrol sama teman. Baca Quran juga kan keluar kata-kata tuh. Diperbanyak. Jadi akan lebih berkurang karena kalau sering banyak ngobrol terkadang suka lupa, akhirnya ngerumpi, cerita aib orang lain, berbuat ghibah, akhirnya terperosok ke dosa. Menceritakan aib suami kepada teman-temannya misalnya karena kesel kepada suaminya misalnya, bukan untuk mencari solusi tapi cuma sekedar melampiaskan kekesalan. Maka juga perlu dijaga kata-kata kita ini. Silahkan berkata-kata tapi kata-kata yang baik, yang jadi nanti tabungan amal kebaikan kita untuk di akhirat. Jangan kata-katanya jadi amal buruk yang jadi nantinya bahaya untuk kita, merugikan kita di dunia dan di akhirat. Tapi suami harus paham. Jadi berusaha juga jadi pendengar yang baik. Hanya bagi ibu-ibu, bagi para istri harus lihat situasi dan kondisi. Suami baru pulang kerja, capek, lapar, jangan diberondong, Mas ini listrik ada tagihan, anak-anak belum bayar SPP misalnya. Akhirnya tambah pusing, suaminya cepat marah akhirnya gitu kan, akhirnya nggak baik. Tapi biarkan suami datang diberi senyuman, diberi minuman, istirahat, diberi makan. Selesai nanti udah fresh, tenang. Terutama biasanya tenangnya tuh pagi hari. Ngewedang bareng, sarapan bareng, boleh sampein. Kemarin itu ada yang nagih, ada ini dan lain sebagainya. Sampaikan gitu. Dan suami juga harus berusaha untuk tidak mudah emosi gitu kan istilahnya. Kalaupun lagi ngantuk diajak ngobrol sama istri, jangan terus aduh kayak radio bodol misalnya. Jangan. Tapi bilang, aduh saya tuh senang sekali dengarkan suaramu itu ya Allah, merdu pisan. Cuman tolong sih sekarang saya lagi lelah, insya Allah besok nih kayak bangun saya mau ngobrol sama kamu nih. Gitu bahasanya disenengkan istri itu. Jangan bahasanya yang tidak nyenengkan. Diajak ngobrol sama istri, kitanya sibuk HP gitu dan seterusnya, mendengarkannya tidak serius. Ya istri nanti kesel, mengkel.
Takutnya naudzubillah akhirnya cari tempat lain buat ngobrol. Misalnya kan, naudzubillah misalnya sama laki-laki lain kita marah. Padahal kitanya tidak memberikan kebutuhan dia untuk ngobrol, untuk empati, untuk perhatian, untuk memuji dan seterusnya. Ya. Kemudian mereka berdua sholat subuh di masjid, ke Masjid Nabawi. Abu Darda lapor kepada Nabi SAW apa yang dilakukan oleh Salman. Ya Rasulullah, Salman tadi malam nasihatin saya begini gitu kan. Nabi SAW berkomentar, Sadaqa Salman. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Sadaqa Salman, Salman benar. Nabi SAW tidak mengatakan kamu salah. Padahal sama tidak? Kalau Salman benar berarti kan Abu Darda yang salah kan? Tapi bahasa ini perlu ditata. Kita ini harus belajar bagaimana mengungkapkan kata-kata, memberikan nasihat, tapi tidak panas di kuping. Tidak bikin merah wajah, marah, kesal gitu kan. Tapi yang ada sejuk. Dicontoh itu cara-cara Nabi Muhammad SAW dalam memberikan nasihat, dalam memberikan teguran. Walaupun terkadang Nabi SAW juga marah karena Allah. Ada imam masjid sholat isya, sahabat bacanya setelah Fatihah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286. Satu rakaat sudah selesai Al-Baqarah. Fansurna alal qaumil kafirin, disangka makmum mau ruku, baca lagi Ali Imran dari awal sampai akhir. Sampai ada sahabat capek kan seharian kerja, akhirnya berhenti dari sholat, tinggalin sholatnya. Selesai ini imam ini salam, ada sahabat yang lapor ke imam tadi, ada si fulan tadi meninggalkan sholat padahal awalnya ikut takbiratul ihram bersama Anda. Oh kalau gitu munafik dia. Orang itu dengar, marah, lapor ke Nabi SAW. Sahabat itu yang jadi imam dipanggil. Nabi marah, apakah kamu itu tukang pembuat fitnah? Nabi marah besar. Karena sahabat ini bukan orang yang bodoh, tapi kader yang dididik oleh Nabi SAW. Gak sepantasnya berbuat kesalahan fatal seperti itu. Kalau kamu sholat sendiri, sholat sunnah mau panjang sepanjang-panjangnya silahkan. Tapi kalau ada makmum, ada orang tua, mungkin ada orang sakit. Bahkan Nabi kalau sholat berjamaah, ada anak-anak nangis, dipercepat sholatnya. Kasihan juga sama ibunya, dan juga kasihan sama anaknya, dan juga supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini sekedar contoh ya. Jadi, tapi Nabi tadi mengatakan Sadaqa Salman. Kata-katanya singkat, cuma 2 kata saja ya. Tapi Abu Darda setelah itu berubah total. Dia mulai membagi waktunya untuk istri, untuk anak, untuk yang lain dan seterusnya ya. Ini namanya orang keliru, wajar. Tapi semuanya berproses. Saya ingat waktu saya SMP baru belajar Islam, sholat itu kalau berjamaah itu safnya harus rapat. Ya kan? Tumit dengan tumit, bahu dengan bahu, nempel. Ketika saya sholat berjamaah SMP di Masjid Jami', saya itu tempel tuh orang tua. Sebelah kiri sama sebelah kanan, orang tua risih ditempel oleh saya. Geser dia, saya tempel lagi. Akhirnya sholatnya seperti begini, gitu. Akhirnya karena ngerasa itu tempel gitu kan, rapat. Wah orang-orang tua pada marah. Ini apa-apaan ini anak muda? Saya jadi diijek-ijek jari-jarinya katanya. Gitu. Ternyata setelah tanya sama ulama, nggak boleh seperti begitu. Udah, ditempel orangnya menjauh, sudah jangan dikejar terus. Kamu jadi berlebih-lebihan namanya.
ekstrim sholat sampai kayak gitu, nggak ada sampai begitu gitu kan. Oh, karena kitanya nggak ngerti, belajarnya cuma dari buku, nggak dapat bimbingan gitu kan dari guru. Baca di hadis pengen langsung praktekkan. Sholat bagusnya di saf yang pertama, yang awal laki-laki. Anak-anak kecil pada di SMP pada di depan. Karena orang tuanya waktu datang ke masjid nggak langsung ke saf pertama. Sholat tahiyatul masjidnya di tengah, di belakang. Tapi pas qomat, anak-anak remaja yang pada di saf pertama, orang tua menggerutu, kurang ngajar ini anak-anak, nggak tahu sopan santun. Kita orang tua di belakangi, dibokongi katanya gitu. Kitanya ngerasa salah sendiri, kita kan berebut gitu kan istilahnya. Tapi padahal ya jangan sampai membuat marah. Ya kita paling istilahnya boleh saja menghindar dari saf pertama daripada buat kesal jengkel orang tua gitu ya. Gitu. Atau kitanya yang penting juga mungkin sopan, nyapa, nyalami. Walaupun nantinya di saf pertama juga orang tua ngerasa oh ini anak sopan nggak ada masalah. Tapi kalau kitanya nggak jarang ngajak ngomong, jangan jarang bicara, terus tiba-tiba seperti begitu orang tua rasa tersinggung. Jadi kita harus paham, umumnya orang-orang tua itu mudah tersinggung, mudah kecewa gitu ya, sensitif gitu ya. Sama orang yang sakit menahun, itu kadang mudah marah, mudah tersinggung. Kitanya harus maklum yang ngerawat di rumah itu jangan ikut marahi lagi orang sakit. Karena kitanya sehat. Ya, maghrib berapa menit lagi? Masih berapa menit lagi? 10 menit. Ya, lanjutkan dulu ya. Masih banyak sebenarnya materinya. Ya, kita lanjutkan lagi. Abu Darda kedatangan tamu. Banyak tamu-tamunya. Di musim dingin di Madinah. Diberi jamuan makanan yang hangat gitu ya. Sudah selesai, mereka mau tidur di rumah Abu Darda. Seperti yang saya katakan ada rumah pavilion gitu ya. Abu Darda di rumah induk. Ketika mereka mau tidur nggak ada selimutnya. Kedinginan. Satu orang bilang, saya mau minta selimut buat saya sama buat kalian. Ke Abu Darda. Yang satu bilang nggak usah, jangan. Repotin. Nggak apa-apa. Ketok pintu, assalamualaikum. Abu Darda ngebuka pintu sambil Abu Dardanya kedinginan juga. Ada apa? Enggak jadi. Pikir Abu Dardanya tuan rumahnya aja kedinginan, nggak ada selimut, pasti nggak ada kan di rumahnya. Kenapa? Tolong ceritakan, nggak apa-apa. Tidak, tadi saya mau minta selimut buat saya sama teman-teman, tapi saya lihat Anda juga kedinginan, jadi saya nggak jadi. Oh ya Allah. Betul, saya ini insya Allah punya rumah. Selimut saya sudah saya kirim semuanya ke rumah tersebut. Gitu. Saya itu ingin nanti pindah rumah itu nggak usah bawa repot-repot. Jadi perabotan-perabotan di rumah itu sudah saya kirim ke rumah di sana. Maksudnya Abu Darda apa? Saya ini mengharapkan rumah di surga, istana di surga. Sehingga supaya saya punya perabotan dan lain sebagainya, ketinggian derajat di surga, uang yang saya miliki kebanyakan saya sedekahkan, saya berikan untuk amal-amal soleh untuk perabotan rumah saya gitu istilahnya. Jadi sayanya nggak punya apa-apa di sini, selimut pun nggak punya gitu istilahnya. Supaya ringan nanti hisabnya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah, yang ringan. Sekali lagi bukan berarti kita mengajak orang supaya miskin gitu, enggak. Tapi ketika orang, Abu Darda mungkin juga punya banyak uang, tapi ketika banyak diberikan, dijadikan sebagai amal soleh gitu kan. Seperti Rasulullah SAW punya banyak uang tapi tidak sampai 3 hari disedekahkan semua. Abu Bakar As-Siddiq juga banyak berinfak. Jadi agar orang yang diberi kelapangan rizki tahu bahwasannya
Kampung halaman yang abadi, yang hakiki itu di akhirat. Dunia hanya sebagai ladang akhirat. Sehingga kalau punya kelebihan, berlomba-lomba untuk mencapai ketinggian derajat nanti di akhirat. Apakah bangun masjid, bangun sekolah, membiayai anak-anak yatim, ponakan dan lain sebagainya untuk biaya sekolah misalnya ya. Menyantuni janda, anak yatim, membuat sumur. Macam-macam, berbagai macam amalan-amalan yang bisa dilakukan berupa kebaikan-kebaikan. Ya. Walaupun boleh juga kalau punya kelebihan mikirkan ingin belikan rumah untuk anak dan lain sebagainya, boleh saja gitu kan. Tapi juga dia berusaha untuk berbuat amal yang kebajikan. Ada satu orang kaya mengatakan, saya ini nanti meninggal nggak bawa apa-apa. Sedangkan anak saya ini belum tentu anak soleh yang doakan saya. Sudah. Saya juga harus punya amalan dari sebagian harta saya untuk kebaikan-kebaikan di akhirat. Gitu kan. Kalau demikian maka saling menopang. Orang-orang yang miskinnya banyak dibantu, misalnya ya kan seperti itu. Tapi kita tidak menuntut seharusnya dia tuh begini, seharusnya dia begitu. Sudah, apa yang dilakukan orang kita tidak menilai. Yang penting kita terus berdoa agar Allah kabulkan, misalnya Allah beri kelapangan rizki untuk kami yang halal, yang baik, yang berkah, yang dengan kelapangan tadi saya ingin berbuat baik untuk umat sebisa mungkin dan seterusnya gitu ya. Seperti doanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ya Allah, saya ini tidak pantas untuk miskin ya Allah. Jadikanlah saya orang yang kaya sehingga saya bisa berbuat. Banyak sekali yang diperbuat oleh beliau dalam perjuangan Islam misalnya kan, alhamdulillah. Kemudian Salman, sahabat setianya ini mau nikah. Sudah ada calon perempuan, si Fulanah gitu ya. Dia datang ke Abu Darda, Abu Darda tolong sih lamarkan ke bapak si Fulanah ini untuk saya mau menikah dengan anak gadisnya. Oh ya siap. Karena Salman gak punya keluarga kan, tidak punya bapak, paman di Madinah kan, orang tuanya penyembah api Majusi di Persia. Abu Darda yang datang melamar. Sahabat saya ini luar biasa orangnya, baik begini dan lain sebagainya, minta nikah dengan anak bapak atau anak paman. Mereka musyawarah, keputusannya maaf, permintaan Salman ini kami tolak. Tapi kalau kamu yang mau maju, kami berikan kamu jadi menantu saya. Ya Allah, kata Abu Dar, gimana nih? Saya mau ngasih buat teman saya, Salman malah saya yang ditawarin. Nah nanti dulu, saya mau beritahu dulu. Salman kasih tahu, ya Allah maaf Salman, saya minta maaf. Lamaran kamu ditolak, malah saya yang ditawari ini. Kata Salman, saya yang minta maaf Abu Darda. Itu mungkin gadis itu sebenarnya di Lauhul Mahfudnya jadi istri kamu dalam catatan takdir. Kok saya lancang-lancang mau nikahi dia? Saya yang salah, minta maaf. Akhirnya saling maaf-maafan. Tapi dalam buku sejarah tidak diceritakan kalau Abu Darda nikah dengan gadis tersebut. Kemungkinan tidak jadi gitu ya. Jaga juga perasaan Salman. Tapi minimalnya Salman pun ikhlas ridho. Tidak mengatakan, wah dia menelikung saya dari belakang. Tidak. Gitu. Hatinya bersih. Maka dalam persahabatan itu hendaknya kita hatinya bersih. Jangan suudzon, bersangka buruk dan lain sebagainya, yang bersih. Mungkin kita kirim pesan WA ke teman misalnya. Tidak dibaca-baca. Tidak dijawab, jangan terus waduh sombong iki gitu, jangan. Bisa jadi dia tiap hari puluhan ratusan WA yang masuk belum sempat ngebuka, atau mungkin sudah sempat dibuka contreng biru tapi lagi rapat. Nanti malam saya mau jawab, lupa. Kita rugi kalau kitanya langsung bersangka buruk,
langsung aja akhirnya istilahnya diblokir. Waduh, beli gelem baturan bari si fulan gitu, jangan. Kita yang lapang dada, bersangka baik kepada teman, itu enak gitu. Nantinya enteng. Ada suami istri dulunya kaya, terus bangkrut. Istrinya marah-marah, sewot sama suaminya. Teman-teman kamu itu nggak ada yang baik. Kenapa? Waktu kamu kaya tiap hari pada datang ke sini. Minta bantuan, kamu kasih jamu makan. Sekarang kamu susah, nggak ada yang datang. Nggak ada yang ngebantu kamu sedikit pun. Kata suaminya, kamu salah. Teman-teman saya baik-baik semuanya. Waktu saya kaya mereka tahu saya bisa berbuat baik sama mereka. Dan ketika saya miskin mereka tahu, nggak mau bikin sedih saya. Kalau datang saya nggak bisa ngebantu, saya jadi sedih. Justru saya bersyukur sekarang mereka nggak datang. Mereka adalah orang yang pintar-pintar baik-baik. Enteng, sudut pandangnya berbeda, sudut pandangnya gitu kan. Jadi enak. Udah adzan ya? Ya, kita tunda sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib kita lanjutkan. Bagi jamaah yang ada urusan, ada keperluan tidak masalah. Setelah maghrib mungkin untuk meninggalkan tidak masalah. Tapi yang masih ada keluangan waktu silahkan dengarkan lagi sambil nanti tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.